Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai seni tari. Disusun oleh Ari Afiati dan Nihaya Taleta Aisyah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Seni dan Budaya Lokal, dosen pengampu Pak Kikih Winandika, MPD. Peta konsepnya: 1. Pengertian seni tari. 2. Unsur utama seni tari. 3. Unsur pendukung seni tari. 4. Fungsi seni tari. 5. Konsep seni tari. 6. Macam-macam seni tari berdasarkan jumlah penari. 7. Macam-macam seni tari berdasarkan aliran atau genre. Pengertian seni tari menurut para ahli. Menurut Kuswar Santio berpendapat bahwa seni tari adalah salah satu cabang seni yang cara pengungkapannya menggunakan bahasa gerak tubuh. Menurut Surya Diningrat mengungkapkan bahwa seni tari ialah gerak tubuh manusia yang disusun sedemikian rupa untuk diselaraskan dengan irama musik serta memiliki maksud tertentu. Menurut Pekerti, tari adalah wujud ekspresi pikiran, perasaan, kehendak, dan pengalaman manusia yang ciri utama medianya menggunakan unsur utama gerak, dilengkapi unsur-unsur pendukungnya sehingga membentuk struktur yang disebut dengan tari. Jadi, kesimpulannya, seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan ekspresi, pikiran, perasaan, kehendak, dan pengalaman manusia yang dibawakan menggunakan media gerak tubuh dan unsur-unsur pendukungnya seperti musik dan pentas. Unsur utama seni tari ada gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Gerak adalah unsur utama tari yang terjadi karena adanya suatu tenaga pada tubuh. Kemudian, ruang. Ruang dalam seni tari adalah tempat untuk bergerak yang secara harfiah merupakan pentas atau panggung untuk menari. Lalu ada waktu. Waktu dalam seni tari dapat memberikan dampak yang diinginkan sesuai dengan cara pengendaliannya. Dan yang terakhir ada tenaga. Tenaga dalam tari adalah kekuatan yang mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Kemudian ada unsur pendukung seni tari. Ada desain lantai atau pola lantai seni tari. Desain lantai atau disebut juga dengan pola lantai seni tari merupakan garis-garis imajiner lantai yang akan dilalui oleh penari. Kemudian ada desain atas. Desain atas yang dimaksud adalah desain yang dibuat oleh anggota badan yang berada di atas lantai. Lalu ada desain musik. Desain musik tidak hanya berfungsi sebagai pengiring tarian saja. Musik dalam tari dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni sebagai pengiring tari, sebagai ilustrasi yang membantu penciptaan suasana. Kemudian ada desain dramatis. Desain dramatis merupakan tahapan-tahapan emosional untuk mencapai puncak atau klimaks dalam seni tari. Lalu ada dinamika. Dinamika adalah berbagai perubahan yang terjadi dalam tari karena adanya variasi. Lalu ada tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi persoalan yang ingin dibawakan dalam tari. Kemudian ada tata rias, tata rambut, dan tata busana tari. Tubuh adalah bagian utama yang tampil dalam pentas seni tari. Oleh karena itu, menjaga dan memperindah penampilan tubuh penari menjadi salah satu penunjang yang penting. Tata rias, tata rambut, dan tata busana tari harus dibuat senyaman mungkin untuk menyokong pergerakan penari. Kemudian ada tata pentas. Tata pentas merupakan penataan pentas atau panggung untuk menyokong pagelaran tari. Lalu ada cahaya. Tata cahaya adalah seperangkat penataan cahaya untuk pentas. Kemudian ada tata suara.
Tata suara adalah penataan seperangkat alat sumber bunyi yang menghasilkan musik iringan tari. Lalu ada fungsi seni tari. Yang pertama, fungsi seni tari sebagai sarana upacara, ritual, dan adat. Seni tari untuk upacara ritual dan adat harus mengikuti dan memenuhi kaidah-kaidah turun-temurun yang telah menjadi tradisi dari suatu adat tertentu. Pelaksanaannya pun biasanya diselenggarakan pada saat tertentu dan biasanya oleh dan bersama orang-orang tertentu pula. Yang kedua ada fungsi tari sebagai hiburan. Seni tari sebagai sarana hiburan biasanya digunakan untuk memeriahkan suasana pesta perkawinan, pembukaan acara besar seperti SEA Games, inaugurasi lembaga, pesta budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi tari sebagai tontonan. Nah, berarti tari yang memang dipertunjukkan yang pelaksanaannya dipersiapkan untuk dinikmati. Kemudian, fungsi tari sebagai pendidikan. Seni tari sebagai suatu keterampilan yang membutuhkan banyak konsentrasi dan waktu untuk menguasainya dapat menjadi pelatihan pendidikan. Peserta didik tidak hanya menjadi memiliki keterampilan menari saja, namun terlatih secara fisik dan psikis dalam menghadapi tantangan untuk mempelajari seni tari. Kemudian, fungsi seni tari sebagai wujud rasa syukur. Syukuran, peringatan hari-hari besar nasional, hingga peresmian gedung atau suatu instansi yang baru dibangun sering dimeriahkan oleh seni tari sebagai wujud rasa syukur atas tercapainya suatu target. Kemudian ada konsep seni tari. Konsep utama dari seni tari adalah nilai keindahannya yang terdiri dari wiraga, wirasa, wirama, dan harmoni. Wiraga. Wiraga merupakan ungkapan fisik dari awal hingga akhir menari. Kemudian wirasa. Pada dasarnya, wirasa yaitu kemampuan penari untuk menghayati atau menjiwai tarian yang dibawakannya. Lalu ada wirama. Wirama merupakan kepekaan penari terhadap irama musik yang mengiringi tarian. Lalu ada harmoni. Harmoni merupakan kepaduan interrelasi secara keseluruhan penari terhadap tari yang dibawakannya. Kemudian ada macam-macam seni tari berdasarkan jumlah penarinya. Yang pertama ada tari tunggal atau solo. Berarti tari yang dibawakan oleh satu orang saja. Yang kedua ada tari berpasangan, yaitu sebuah seni tari yang dibawakan oleh dua orang penari. Lalu ada tari berkelompok, yaitu sebuah seni tari yang dibawakan oleh banyak orang atau berkelompok. Nah, selain itu ada juga macam-macam seni tari berdasarkan genre atau alirannya. Ada tari tradisional, tari modern, dan tari kontemporer. Tari tradisional adalah tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah tersebut. Nah, tari tradisional di Jawa memiliki ragam aneka gerak sebagai berikut. Dibagi menjadi dua ya, ada ragam gerak tangan dan ragam gerak kaki. Ragam gerak tangan yang pertama ada nyemprit, merupakan posisi ujung ibu jari yang bertemu dengan ujung jari telunjuk. Kemudian ada ulap-ulap, yaitu menggerakkan tangan di atas kepala. Lalu ada ngiting, yaitu posisi ujung ibu jari bertemu dengan ujung jari tengah. Kemudian ada ukel, yaitu memutar pergelangan tangan dalam posisi jari nginting. Lalu ada ledang. Ledang merupakan gerakan tangan melambai seperti orang tengah berjalan. Kemudian ada ragam kaki.
Ragam kaki ada lumakso, yaitu gerak kaki seperti orang yang sedang berjalan. Kemudian ada slisik, yaitu gerak kaki berjalan dengan ujung telapak kaki atau jinjit. Dan ada kengser, merupakan gerakan kaki bergeser ke samping dengan bentuk gerakan menggeser ujung telapak kaki dan tumit yang dibuka tutup secara bergantian. Kemudian ada seni tari modern, yaitu seni tari yang sudah tidak terikat oleh aturan atau adat istiadat suatu daerah tertentu. Lalu ada seni tari kontemporer, yaitu seni tari yang terpengaruh dampak modernisasi serta bersifat bebas dan tidak terikat ketentuan gerak. Nah, ini adalah contoh tari tradisional, tari modern, dan tari kontemporer. Nah, daftar pustakanya kami mengambil dari sumber yang sudah tertera di slide ya. Baik, presentasi kali ini sudah selesai. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, yang ingin menyanggah atau mengkritisi bisa didiskusikan melalui WhatsApp group. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.